Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamanggala muttamanti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang saya hormati pimpinan Puja Bakti, para romo dan ramani yang hadir, panitia dan keluarga besar Wihara Dharma Sundara, ya, juga ada tim KUR, ya, juga Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berkumpul dengan penuh sukacita, juga dalam keadaan cuaca yang sejuk, untuk bersama-sama kita puja bakti dalam rangka Hari Raya Magga Puja. Barangkali ada di antara yang hadir sudah lupa Magga Puja itu perayaan apa ya? Karena kalau Waisak biasanya ingat, ya. Bapak Ibu Saudara, agar gampang menghafal perayaan dari umat Buddha yang kita rayakan setiap tahun, maka sesungguhnya kita merayakan Hari Raya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Buddha itu adalah Hari Raya Waisak. Ya, Waisak itu semua mengenai Sang Buddha, Tri Suci Waisak. Sekitar bulan 5. Kemudian sekitar bulan 7 kita merayakan Asada. Asada adalah pertama kali Sang Buddha mengajar. Jadi bulannya juga pas. Jadi setelah mencapai pencerahan di bulan Mei, sekitar bulan Juli beliau mengajarkan Dhamma. Itu disebut Asada Puja. Lalu setelah beliau mengajar, murid banyak terkumpul. Di sekitar bulan Maret seperti ini, semua muridnya yang telah arahat berkumpul. Tidak tahu ya, apakah di tahun yang sama atau tahun-tahun selanjutnya. Perayaan ini disebut Magga Puja. Jadi Magga Puja ini berhubungan dengan Sangha, para biku. Jadi lengkaplah sudah, kalau Waisak itu untuk Sang Buddha, Asada untuk Sang Dhamma, dan Magga Puja untuk Sangha. Bante, kami upasaka-upasika bagaimana? Kenapa Buddha, Dhamma, Sangha sudah ada, umat Buddha tidak kebagian? Dibuatlah perayaan Katina, ya, biar adil, jadi 4. Buddha, Dhamma, dan Sangha, upasaka dan upasika. Karena Katina sering disebut sebagai pesta untuk umat berdana, ya. Perayaan Katina kadang-kadang disebut juga dengan pesta berdana, sebagai kesempatan Bapak Ibu untuk berbuat kebajikan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita dengarkan Dhamma yang khusus diuraikan untuk perayaan Hari Raya Magga Puja. Biasanya ceramah Dhamma itu sekitar 40 menit. Ya. Silahkan lihat jam dulu ya. 7.30. Sebenarnya yang perlu lihat cuma saya, ya. Bapak Ibu mendengarkan saja. Bapak Ibu Saudara,
Satu ketika Sang Buddha datang ke tempat bertapanya kelompok pertapa yang lain. Pertapa ini disebut dengan pertapa rambut kusut. Dalam bahasa Pali disebut dengan jatila. Jadi dalam bahasa Pali jatila artinya rambut kusut. Tapi setelah ini tidak perlu kalau ketemu temannya rambutnya kusut dipanggil jatila, ya tidak perlu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha datang mengunjungi kelompok pertapa ini karena mereka punya potensi mencapai tingkat kesucian. Jadi batin mereka itu punya potensi, atau dalam bahasa Dhamma memiliki parami, hasil latihan. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha langsung datang ke pemimpinnya, namanya adalah Uruwela Kassapa. Tapi di zaman Sang Buddha cukup banyak orang yang bernama Kassapa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar cerita mengenai Kassapa, banyak orang bernama Kassapa. Yang ini spesifik Uruwela Kassapa. Beliau datang ke tempat Uruwela Kassapa, lalu minta tinggal di salah satu tempat perapian di antara tempat kelompok mereka. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau kelompok ini sangat besar, sangat besar. Uruwela Kassapa memiliki murid yang jumlahnya 500 orang. Tinggalnya di puncak gunung. Jadi satu gunung itu dikuasai oleh mereka. Sebenarnya bukan dikuasai, karena mereka hanya numpang untuk bermeditasi. Ya. Jadi satu gunung itu ditempati mereka. Yang paling tinggi oleh kakaknya yang paling besar namanya Uruwela Kassapa. Di pertengahan badan gunung ada adiknya namanya Gaya Kassapa. Muridnya sejumlah 250. Maaf, muridnya 300. Paling bawah adiknya paling kecil Nadi Kassapa. Muridnya 200 orang. Berapa jumlahnya semua? 1000 orang ya. 500 tambah 300 tambah 200. Nah, Bapak Ibu hafal ya, besok keluar ujian ya. Ya, namanya juga harus hafal ya. Uruwela Kassapa, Gaya Kassapa, Nadi Kassapa. Sang Buddha mengunjungi pimpinannya di puncak gunung lalu bertanya, "Kassapa, boleh saya izin tinggal di tempat perapian?" Jadi di sana ada satu gubuk tempat perapian, tapi tempat perapian itu terkenal dijaga oleh naga. Ya, naga itu adalah makhluk gaib yang seperti ular ya. Kata naga itu dalam bahasa Pali artinya sejenis ular. Lalu karena ular itu sangat galak, naga itu sangat galak, kalau pertapa tinggal di sana biasanya bisa dibunuh. Dia tidak mengizinkan Sang Buddha untuk tinggal di sana. Ingat ya, mereka ini tidak ada hubungan guru murid, betul ya? Ini adalah Sang Buddha sendiri, ini pertapa aliran lain. Namanya pertapa aliran api. Karena mereka selalu memuja api. Apa sebutan untuk mereka? Jatila, rambut kusut. Lalu Kassapa tidak mengizinkan. Sang Buddha meminta sekali lagi, "Saudara Kassapa, izinkanlah saya tinggal di tempat perapian ini." Tapi karena ada naga yang galak dan ganas, Uruwela Kassapa tidak mau mengizinkan. Dia berkata, "Pertapa yang baik, janganlah tinggal di sana. Ada naga yang mengerikan di sana. Ada naga yang menakutkan di sana." Lalu Sang Buddha sekali lagi tatiyampi, Bapak Ibu. "Saudara Kassapa, izinkanlah saya tinggal di tempat perapian itu." Karena sudah diminta tatiyampi 3 kali, itu adalah tradisi di India zaman dulu. Kalau 3 kali itu berarti meyakinkan sekali, maka Uruwela Kassapa mengizinkan. Setelah itu Sang Buddha tinggal di tempat perapian itu. Malam harinya Bapak Ibu, tempat perapian itu seakan-akan api menyambar-nyambar Bapak Ibu. Lalu Uruwela Kassapa melihat dari jauh, dalam hati berpikir,
pertapa ini pasti mati. Pasti mati. Sungguh kasihan pertapa yang baik ini. Sungguh kasihan. Tapi besok pagi-pagi sang Budanya keluar dari gubuk perapian itu, lecet sedikit pun tidak ada, Bapak Ibu. Dia begitu bingung, dia mendatangi sang Buddha, lalu sang Buddha mengatakan bahwa naga itu sudah tertaklukkan oleh kekuatannya sendiri. Dia begitu kagum, Bapak Ibu. Lalu apa kata Urwela Kasapa? Ini konsentrasi ya, karena kalimat ini penting. Sungguh luar biasa pertapa ini. Sungguh luar biasa. Tapi sayang, dia bukan seorang arahat seperti diriku. Urwela Kasapa berpikir dia adalah arahat. Ya. Urwela Kasapa berpikir dirinya adalah arahat. Dan dia berpikir sang Buddha bukanlah arahat. Keesokan harinya Bapak Ibu, malam jam 2 pagi. Jadi setiap jam 2 pagi, sang Buddha itu mengajar para dewa. Ya. Karena kalau kita buka kelas Dhamma jam 2 pagi untuk manusia, nggak ada yang datang ya. Ya. Jam 6 saja harus mundur 20 menit. Nunggu yang telat karena hujan ya, nggak apa-apa. Karena cuaca kurang mendukung. Kalau jam 2 pagi, nggak ada yang datang Bapak Ibu. Ya. Tapi sang Buddha selalu mengajar para dewa itu jam 2 pagi. Jadi pas jam 2 pagi Bapak Ibu, sang Buddha sudah tidak lagi tinggal di gunung perapian, di gubuk perapian itu. Singkat ceritanya, setelah sang Buddha menaklukkan sang naga, Urwela Kasapa begitu kagum. Jadi dia mengundang, oh pertapa, tinggallah bersama kami, tinggallah bersama kami. Dia melihat sang Buddha begitu luar biasa, dia undang tinggallah bersama kami. Sang Buddha tinggal di hutan dekat dengan mereka. Malam harinya, hutan itu penuh dengan cahaya. Karena sang Buddha mengajar Catu Maharajika. Ya, dewa tingkat pertama. Atau yang disebut juga dengan Raja Dewa Penjaga. Kalau Bapak Ibu pergi ke kelenteng tua baik di Indonesia ataupun di negara lain, begitu masuk kelenteng itu, ada 4 dewa yang menjaga. Itu adalah Raja Dewa tingkat pertama, Catu Maharajika. Nah, ini bulu kuduk saya merinding Bapak Ibu. Jangan-jangan, nah, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, besoknya sang Buddha bertemu dengan Urwela Kasapa. Urwela Kasapa nanya, pertapa, kenapa kemarin hutannya bercahaya sebegitu terangnya? Lalu apa kata sang Buddha? Oh, kemarin Catu Maharajika datang untuk belajar Dhamma. Sudah kebiasaanku mengajar untuk para dewa. Wah, Urwela Kasapa kagumnya minta ampun Bapak Ibu. Jangan lupa ya, muridnya 1000 loh. Ini bukan orang kecil. Ini adalah pertapa sangat terkenal di daerahnya. Dalam hati dia berpikir, sungguh luar biasa pertapa ini. Sungguh luar biasa. Tapi sayang, dia bukan arahat seperti diriku. Ya, 2 kali ya Bapak Ibu. Ketiga kali Bapak Ibu, pertapa Urwela Kasapa ini akan mendapatkan tamu-tamu besar. Pejabat-pejabat, para brahmana, orang-orang terpandang ingin bertamu ke tempat dirinya. Tapi dia khawatir. Dia khawatir ketika tamu yang banyak ini datang, tiba-tiba sang Buddha muncul, menampakkan kesaktiannya. Nanti orang-orang petinggi-petinggi, orang-orang terkenal ini jadinya tidak nyari dia lagi. Jadinya kagum dengan sang Buddha. Itu kekhawatirannya dalam hati. Tapi karena sang Buddha mengetahui itu, penuh dengan meta, sang Buddha sengaja pagi-pagi pergi ke desa yang lain. Lalu sore-sore baru kembali. Ketemu Urwela Kasapa. Pertapa Gautama, kalau boleh tahu Anda kemana saja seharian? Apa jawab sang Buddha? Oh, saya pergi ke desa sebelah. Karena saya tahu Anda khawatir orang yang mengenal Anda menjadi kagum dengan saya. Wah, sungguh luar biasa karena sang Buddha bisa tahu isi hatinya. Dalam hati dia kagum sekali. Sungguh luar biasa pertapa ini. Sungguh luar biasa. Tapi sayang, dia bukan arahat seperti diriku. Bapak Ibu Saudara, yang keempat kali adalah banjir. Banjir di mana-mana, tapi tempat sang Buddha tidak banjir.
Berkali-kali keajaiban ditunjukkan, tapi Urwela selalu mengulang hal yang sama. Ya, sungguh luar biasa pertapa ini, tapi sayang dia bukan arahat seperti diriku. Terakhir Bapak Ibu, momen terakhir. Saat itu Sang Buddha dan juga para pertapa Urwela Kasapa dan 500 muridnya mau pergi berpindah patah. Lalu Sang Buddha mengatakan, saudara Urwela Kasapa, silahkan jalan dulu, nanti saya menyusul. Akhirnya mereka jalan duluan, Sang Buddha tidak ikut jalan. Sebegitu sampai di tempat pindah patah, Sang Buddha sudah nunggu sambil memegang sebatang bunga. Ini ingin saya cabut tapi takut dimarahi saya ya. Beliau megang bunganya sambil seperti diputar-putar ya. Karena kisah ini sangat terkenal bahkan di Mahayana dan bahkan di aliran Zen. Ya, dan juga diceritakan juga di Theravada. Beliau memegang bunga, Bapak Ibu Saudara, tapi bunga itu bunga yang tidak pernah dilihat siapapun. Bunga yang jenisnya berbeda. Urwela Kasapa terkejut dua hal. Yang pertama, kok beliaunya sampai duluan? Dan kenapa duduk memegang bunga yang tidak pernah terlihat? Lalu dia nanya, Pertapa Gotama, bunga apa itu? Sang Buddha menjawab, oh ini bunga dari surga. Tadi sejenak saya pergi ke surga, baru datang kemari menunggu kamu. Lalu apa kata Urwela Kasapa? Sungguh-sungguh luar biasa pertapa ini, sungguh luar biasa. Hanya sayang, dia bukan arahat seperti diriku. Bapak Ibu Saudara, ini kali terakhir Bapak Ibu. Sudah cukup Sang Buddha memberi pelajaran tersirat ya. Berulang kali ingin memberitahu dirinya kalau dia bukan arahat, tapi tidak sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya sudah diberitahu dengan cara yang halus belasan kali itu tidak mumpan. Jadi kali ini harus yang langsung. Urwela Kasapa, kamu bukan arahat. Dan apa yang kamu praktekkan pun tidak membawa pada kearahatan. Bapak Ibu Saudara, dia seperti tertampar Bapak Ibu. Karena bayangkan muridnya 1000, betul ya? Dan tidak pernah ada orang siapapun yang secara langsung mengatakan hal itu pada dirinya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu 1000 orang seperti apa, Bapak Ibu lihat sekeliling. Ini 100 orang Bapak Ibu. Lebih kurang ya, kali 10. Kenapa Bante tahu 1000 orang, 100 orang? Tadi saya hitung kasar ya. 6 baris, 5 baris, 6 baris, 5 baris, 60 orang. Yang di luar mungkin 40-an. Sekitar 100 orang. Kalau 1000 orang itu ramai sekali. Bapak Ibu Saudara, setelah dia digeletuk seperti itu, Anda bukan arahat dan apa yang Anda praktekkan pun tidak akan membawa pada pencapaian arahat. Akhirnya dia mau sadar menerima. Dan akhirnya Sang Buddha mengajarkan satu sutta namanya Adita Paryaya Sutta. Ada di dalam buku Parita Biru, khotbah tentang api. 500 pertapa ini semuanya mencapai arahat. Tentu prosesnya tidak seinstan yang saya ceritakan. Ini adalah bahasa sastra. Apa yang terjadi di sana kita tidak tahu. Mungkin ini adalah proses berbulan-bulan. Lalu karena keseluruhan 500 pertapa ini memilih menjadi biku murid Sang Buddha, mereka semuanya cukur di waktu yang sama, sehingga semua sungai itu dipenuhi dengan rambut. Dan air sungai itu turun ke bawah, melewati badan gunung, dan sampai ke kaki gunung. Karena di badan gunung ada 300 lagi pertapa, di bawah ada 200 pertapa. Mereka terkejut karena sungai itu dipenuhi dengan rambut. Mereka berpikir kakak-kakak saudara mereka sudah dibunuh. Buru-buru mereka naik ke atas. Begitu sampai di atas semuanya sudah pelontos. Tidak mati, tapi pelontos. Mereka terkejut karena semua kakak-kakak senior mereka sudah ikut menjadi murid Sang Buddha. Lalu kedua saudaranya bertanya, apakah yang ini lebih baik? Apakah ajaran ini lebih baik? Karena mereka adik yang taat ya, kakaknya bilang, iya
ajaran ini lebih baik. Semua adik-adiknya pun ikut menjadi murid Sang Buddha, diajarkan Dhamma dan mencapai arahat. Bapak Ibu Saudara, 1000 pertapa api ini sangat terkenal ya dalam kisah-kisah ajaran Sang Buddha. Disebut dengan 1000 pertapa jatila. 1000 pertapa jatila. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya saya menceritakan ini? Karena dalam perayaan Magha Puja ada 1250 biku hadir bersama. Saya pikir di antaranya adalah para pertapa jatila. Hari ini kita merayakan Magha Puja, kita merayakan 4 peristiwa penting. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Barangkali baik kalau kita ingat, kita hafal-hafal agar menjadi ingatan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, 1250 biku berkumpul di Wihara Weluwana tanpa diundang. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 1250. Bapak Ibu Saudara, keseluruhan biku yang hadir ini semuanya telah mencapai tingkat arahat. Dan selanjutnya mereka semua memiliki lengkap 6 abinya atau kekuatan batin. Dan yang terakhir, semua keseluruhan 1250 biku ini adalah murid langsung Sang Buddha. Dalam artian beliau yang menabiskan sendiri. Kalau Bapak Ibu mendengar istilah ehi biku nupasampada atau biku yang diupasampada ehi biku seperti pada Magha Puja hari ini, selain Sang Buddha yang menabiskan sendiri, ada satu karakter lagi yang Bapak Ibu mungkin tidak sadari. Murid-murid ini dicari sendiri oleh Sang Buddha. Ya, kalau Bapak Ibu mendengarkan kisah-kisah Sang Buddha, cukup sering Sang Buddha mendatangi, betul ya? Mendatangi Yasa, mendatangi Anggulimala, dan mendatangi 1000 pertapa jatila. Tapi beberapa murid mendatangi beliau. Ada yang beliau datangi, ada yang murid datang sendiri. Siapa salah satu murid yang datang sendiri? Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengar kisah Urwela Kasapa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bisa terjadi orang bukan arahat tapi berpikir dirinya arahat. Dan bahkan itu masih bisa terjadi hingga zaman ini. Ya, hingga zaman ini. Jadi beberapa kali selama saya 8 tahun menjadi pabajita, terdengar ya, apakah umat, apakah bukan umat, mengklaim dirinya sudah arahat. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak mendengar. Kalau saya karena mutar-mutar ke sana kemari, kadangkala saya terdengar, Bante, ada yang bilang orang ini sudah arahat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kadangkala orang yang merasa arahat ada 3 kemungkinan terjadi. Yang pertama, dia memang arahat. Yang kedua, dia berbohong bahwa dia adalah arahat. Yang ketiga, dia tidak berbohong. Dia pikir dia adalah arahat. Dia meyakini itu. Dan dia tidak berbohong sedikit pun. Tapi sesungguhnya dia bukan arahat. Ya, ini seperti pada kisah Urwela Kasapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, semoga tidak bertemu. Tapi bisa saja dalam kehidupan ini, satu ketika Bapak Ibu ketemu seseorang yang mengklaim dirinya sudah arahat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu bertemu seseorang yang mengklaim dirinya sudah arahat, supaya tidak terulang kisah Urwela Kasapa ini, namun Bapak Ibu tidak punya kesaktian ya, sulit juga ya kalau Bapak Ibu harus berhadapan dengan naga dulu untuk menyadarkan mereka. Lalu bagaimana Bante ciri-cirinya kalau seseorang belum arahat? Ada beberapa ciri dan ini baik untuk Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, seorang arahat tidak ada lagi hayalan dalam pikirannya. Jadi tidak ada istilah seorang arahat itu berhayal. Sedangkan kalau manusia pada umumnya,
Kalau ndak ngapa-ngapain aja pikirannya ngambang, betul ya? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu dengar dhamma saja, saat ini sedang mendengarkan dhamma, konsentrasinya kabur sedikit aja, sudah berhayal. Besok hari apa? Minggu ya? Oh, besok Minggu mau kemana ya? Sedang mendengarkan dhamma, baru konsen lagi, kan begitu ya? Tapi seorang arahat tidak ada pikiran yang melayang ke sana kemari. Oleh karena itu, seorang arahat juga tidak bisa bermimpi. Karena mimpi itu dibuat oleh pikiran kita yang berhayal ke sana kemari. Makanya kadangkala ada umat Buddha mimpinya aneh, nanyanya biku. Bante, kemarin saya mimpi, Bante. Mimpi apa? Saya mimpi naik pesawat, Bante. Tapi bukan di dalamnya, di atas pesawat, Bante. Dan ketika di atas langit itu ada Bante Abhijatto terbang di atas awan. Apa maksudnya ya, Bante? Lah apa maksudnya lah, dia yang mimpi kok nanya saya. Betul ya? Apa saya mengatakan, oh iya saya juga ketemu ibu kemarin? Kan tidak mungkin toh. Namanya mimpi Bapak Ibu, bisa apa saja bentuknya. Ya memang kadangkala mimpi adalah pertanda ya. Tapi kalau satu ketika Bapak Ibu mimpi yang lucu-lucu ya, yang unik-unik ya, bisa saja itu hanya sekedar khayalan. Atau dalam bahasa masyarakat kita sebut bunga mimpi ya. Dan kalau bunga mimpi itu Bapak Ibu nanya ke saya juga ikut bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, seorang arahat tidak bisa bermimpi. Jadi kalau ada orang mengaku arahat gampang. Bapak Ibu cerita, Pak, Bu, minggu ini saya mimpi loh. Saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi kalau Indonesia ini akan maju, tidak kalah seperti negara barat. Oh begitu. Kalau Bapak minggu ini mimpi apa? Terus dia bilang, oh kemarin saya juga mimpi datang ke Wihara Dhammasundara. Ketahuan. Bukan arahat ya. Karena seorang arahat tidak bisa bermimpi. Yang kedua, seorang arahat tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sedikit pun rasa takut tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau seorang arahat itu ditodong dengan pisau, dia pun tidak akan meminta tolong. Ya tapi kalau Bapak Ibu ketemu orang mengaku arahat yang tidak perlu Bapak Ibu todong ya, nanti jadi kriminal Bapak Ibu. Dan juga kalau misalkan iseng ingin tahu saya arahat atau bukan juga tidak perlu nodong saya. Saya ngaku saja saya belum arahat ya. Seorang arahat Bapak Ibu tidak ada ketakutan. Yang ketiga ini penting. Yang ketiga ini penting. Seorang arahat tidak tercemar oleh perasaan. Ya. Seorang arahat tidak tercemar oleh perasaan. Manusia pada umumnya tercemar oleh perasaan. Bapak Ibu tercemar oleh perasaan? Ada yang sudah merasa, ada yang belum. Saya kasih penyadaran ya. Pernah enggak? Pagi moodnya baik, sore ngambek. Pernah? Pernah ya? Pagi moodnya baik, sore moodnya jelek. Kadang pagi moodnya jelek, sore moodnya baik. Manusia itu mood-mutan. Ada yang parah, ada yang tidak parah. Ada yang parah sekali. 2 jam yang lalu dia masih ketawa ketiwi bahagia. Tiba-tiba ketemu sudah murung, nggak mau ngomong. Kenapa? Tercemar oleh perasaan. Yang kedua, Bapak Ibu pasti merasa juga. Pernah enggak, kalau ada seseorang yang tidak disukai, apapun yang dia lakukan salah di hadapan kita, betul? Dan sebaliknya, kalau seseorang sudah enggak suka kita baikin pun cari muka katanya. Serba salah. Kenapa? Karena manusia tercemar oleh perasaan. Padahal kita itu beneran niat baik. Datang, bawain air, minum Pak, bawain kue, silakan Pak. Apa dalam hatinya? Biasanya nggak pernah bawain saya air. Ini sengaja ini. Dia tahu Maga Puja, banyak yang datang. Biar dia dipuji-puji. Nah itu tercemar oleh perasaan. Padahal dia membawakan air ya memang niat baik, nggak ada pemikiran ABCD. Nah, manusia tercemar oleh perasaan.
Seorang arahat tidak tercemar oleh perasaan. Maka masuk ciri-ciri keempat, ini yang terakhir. Seorang arahat tidak ada dukkha batin. Ya, seorang arahat tidak ada dukkha batin. Jadi seorang arahat itu tidak bisa bersedih, tidak bisa marah, tidak bisa ketakutan, tidak bisa kecewa, tidak bisa. Seorang arahat itu senantiasa berbahagia. Karena mereka telah mencapai nibbana. Dan Sang Buddha mengatakan nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang jadi paham. Kenapa seorang arahat tidak mut-mutan? Karena seorang arahat selalu bahagia. All the time. Setiap waktunya. Jadi ini 4 ciri seorang arahat Bapak Ibu. Tidak bisa bermimpi. Tidak ada rasa takut. Tidak tercemar oleh perasaan. Dan senantiasa bahagia. Jadi ciri yang paling gampang terlihat adalah seorang arahat itu tidak pemarah. Tidak marahan. Karena batinnya senantiasa berbahagia. Bapak Ibu Saudara, itulah ciri-ciri dari arahat. Terkhusus hari ini karena Hari Raya Magha Puja, sesungguhnya ada pesan khusus yang disampaikan langsung oleh Sang Buddha, yang tadi Bapak Ibu baca yang disebut dengan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha ini sangat terkenal dan saya pikir setiap tahun perayaan Magha Puja pasti selalu diulang. Tapi cukup sering yang diulang hanya syair yang di atas, padahal masih ada 2 syair yang di bawah. Ya, syair yang di atas seperti apa? Mungkin ada di penerjemahan. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, syair Owada Patimokkha yang pertama adalah janganlah berbuat jahat. Perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu pernah dengar ini? Pernah ya? Ini adalah pesan Sang Buddha ketika Magha Puja. Tapi sebenarnya masih ada 2 syair lagi. Dan ini jarang diungkapkan. Apa syair kedua? Sang Buddha mengatakan, kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Walaupun Bapak Ibu mungkin pernah dengar syair ini, tapi ini adalah lanjutan dari Owada Patimokkha. Kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Dan yang ketiga, apabila seseorang masih menyakiti makhluk lain, maka dia tidak pantas disebut sebagai samana. Jadi seorang samana tidak boleh menyakiti makhluk lain, baik secara ucapan, apalagi perbuatan. Itulah yang disebut seorang samana. Jadi yang pertama, yang sudah sering diulang. Yang kedua, kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Dan yang ketiga adalah seorang yang masih menyakiti makhluk lain tidak pantas disebut samana. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sekali menekankan syair yang kedua. Kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Dan semoga setelah pulang dari perayaan Magha Puja ini, Bapak Ibu kesabarannya meningkat ya. Minimal 50% ya. Minimal. Kesabaran itu hal yang paling indah menurut saya. Kenapa? Karena dulu ketika saya kecil, saya pernah mendengar ada yang mengatakan, saya paling benci menunggu. Saya paling benci menunggu. Dan waktu itu saya masih SMP Bapak Ibu. Saya mendengar ada orang mengatakan, saya paling benci menunggu. Bayangkan waktu itu saya seorang anak SMP, saya mikir begini, kasihan sekali ya orang ini. Dia bilang dia benci menunggu. Tapi coba kalau saya tanya Bapak Ibu, namanya hidup perlu menunggu enggak? Menunggu. Nunggu anak, nunggu adik, nunggu kakak, nunggu ibu, nunggu belanjaan. Semuanya menunggu Bapak Ibu. Semuanya menunggu. Bapak Ibu nagih utang aja nunggu Bapak Ibu. Betul ya? Semuanya menunggu. Jadi ini orang Bapak Ibu Saudara benci menunggu. Maka menurut saya kasihan sekali dia akan sering menderita. Lalu karena iseng Bapak Ibu, ketika SMP itu saya buat filosofi saya sendiri.
Saya senang menunggu. Saya senang menunggu. Iseng-iseng saja. Tapi setelah itu enggak saya pikirkan lagi. Dan setelah menjadi samanera, menjadi biku, praktek itu kembali saya latih menjadi orang yang senang menunggu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar Bapak Ibu pulang dari sini jadi sabar ya? Gimana caranya? Nah, sudah 30 menit. Jam 8 pas Bapak Ibu. Berarti dalam 10 menit ini saya harus buat Bapak Ibu jadi sabar ya. Sabar Bapak Ibu ya, tak paksa-paksa biar sabar ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika di satu daerah namanya Alawa, ada seorang yakha yang jahat. Saking jahatnya dia sudah mulai memakan manusia. Dan orang-orang di sana sudah tidak tahan. Akhirnya mereka mencari solusi, mendatangi Sang Buddha, minta tolong ke Sang Buddha. Sang Buddha, tolonglah kami, tolonglah kami. Orang-orang desa sudah pada dimakan oleh yakha yang jahat ini. Yakha ini bernama Alawaka. Jadi di zaman Sang Buddha banyak orang menggunakan namanya itu dengan nama tempat tinggalnya. Ya, nama tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Sang Buddha mau datang untuk mendatangi yakha yang jahat ini. Tapi sebegitu Sang Buddha datang ke tempatnya, di istananya yakha ini dia sedang tidak ada. Jadi Sang Buddha hanya masuk saja ke istananya, tapi yakha itu tidak ada. Sang Buddha lantas duduk di singgasananya. Begitu yakha ini kembali, dia ngamuk luar biasa. Ada orang yang berani duduk di singgasananya. Saking marahnya, dia serang Sang Buddha dengan semua kekuatan batin yang dia punya, tapi apapun yang dia lakukan tidak mempan Bapak Ibu. Sang Buddha hanya duduk dengan ketenangan, tidak ada satupun serangan goib yang masuk. Lalu akhirnya dia menyerah. Lalu dia berpikir, orang ini nampaknya tenang sekali. Pertapa ini pasti punya batin yang sangat tinggi. Saya coba aja ya, minta baik-baik. Jangan-jangan orang yang baik ini mau mendengar apa yang saya minta. Lantas dia bilang begini, Pertapa, silahkan keluar dari ruangan ini. Sang Buddha tiba-tiba bergerak Bapak Ibu. Terus jalan ke depan. Dari tadi Bapak Ibu, diserang-serang, tidak ada satupun yang masuk. Ini minta baik-baik. Pertapa, silahkan keluar. Sang Buddha lantas jalan keluar. Setelah sampai jalan keluar Bapak Ibu, yakha ini mencoba lagi. Pertapa, silahkan masuk. Sang Buddhanya jalan lagi masuk. Setelah Sang Buddha duduk, dia berpikir, oh, saya apain aja dia tidak mau bergerak. Ini tinggal diminta aja dia bergerak. Pertapa, silahkan keluar. Sang Buddha jalan keluar. Kedua kali. Sudah sampai di luar. Pertapa, silahkan masuk. Sang Buddha jalan masuk. Dia coba lagi. Pertapa, silahkan keluar. Jalan keluar. Pertapa, silahkan masuk. Dia jalan masuk. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma dengar aja nggak sabar lihat. Betul toh? Denger aja ndak sabar, apalagi yang menjalani ini. Sang Buddha sabar saja, bolak-balik 3 kali, tatiyampi. Setelah itu dia coba lagi. Pertapa, silakan keluar. Apa kata Sang Buddha? Cukup yakha, cukup. Saya tidak akan lagi mendengar apa yang kamu katakan. Sudah cukup. Karena sudah tatiyampi ya. Lalu yakha ini berpikir, sungguh luar biasa Pertapa ini. Kesabaran yang dia miliki sungguh luar biasa. Padahal dia jauh lebih sakti daripada diriku. Betul ya? Sang Buddha jauh lebih sakti, tapi mau menunjukkan kesabaran. Akhirnya, karena sudah disuruh-suruh, beliaunya sudah tidak mau geser, tidak mau pindah. Si yakha ini menyerah. Yakhanya akhirnya memilih, Pertapa, melihat keagunganmu, saya pun tergerak. Boleh ndak
saya nanya beberapa pertanyaan. Jadi ternyata bukan umat Buddha saja ingin bertanya kalau Dhamma kelas Bapak Ibu. Yakha pun ingin bertanya Bapak Ibu. Nanyanya nggak tanggung-tanggung, 13 pertanyaan. Nah, ini saya catat pakai tangan Bapak Ibu. Nah, sambil praktik kesabaran. Tapi tidak mungkin tak ceritain 13 ya. Nah, lihat tinggal 5 menit. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sendiri senang sekali membaca pertanyaan ini. Senang sekali. Yakha ini bertanya dengan 4 pertanyaan, Sang Buddha jawab. Nanya lagi 4, Sang Buddha jawab. Terakhir dia nanya 5. Akan saya ceritakan singkat. Pertanyaan yang pertama. Apakah milik manusia yang paling berharga? Apa milik manusia yang paling berharga, Bapak Ibu? Ada yang menjawab kesehatan. Jadi ketika saya baca ini, saya juga nggak mau baca jawabannya dulu. Saya ingin juga nerka-nerka, ingin coba menjawab. Apa ya yang paling berharga? Kesehatan saya pikir paling berharga. Tahu apa jawaban Sang Buddha? Keyakinan adalah yang milik manusia yang paling berharga. Terus saya pikir, benar loh keyakinan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu jawab kesehatan, kan pada akhirnya kita kehilangan kesehatan. Karena semua orang akhirnya sakit, tua dan mati. Betul ya? Berarti kesehatan yang kita miliki sekarang ini akhirnya akan habis. Digerus oleh ketuaan dan kematian. Tapi ada yang lebih berharga yang masih menjaga kita. Yaitu keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau orang punya keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, perilakunya baik. Kalau mati pun lahir kembali di alam yang baik. Tapi kalau dia tidak dijaga oleh keyakinannya, kelahiran berikutnya dia bisa jatuh ke alam rendah, lebih rendah, dan seterusnya. Setelah saya merenungkan itu, iya benar. Keyakinan itu lebih berharga dari kesehatan. Tentu semuanya berharga. Tapi kalau ini pertanyaannya, apa yang paling berharga? Nomor 2. Praktek apakah yang membawa kebahagiaan? Ini Yakha nanya ke Sang Buddha. Sang Buddha jawab, Dhamma yang dipraktekkan dengan benar adalah yang membawa kebahagiaan. Yang ketiga, saya senang pertanyaan ini. Konsentrasi ya Bapak Ibu. Apakah yang paling manis dari semua rasa? Apakah yang paling manis dari semua rasa? Jangan jawab kecap ya. Jawabannya bukan kecap ya. Apakah yang paling manis dari semua rasa? Ini jawabannya indah sekali. Bapak Ibu pasti ingat setelah ini. Mungkin kalau minggu depan saya tanya, Bapak Ibu masih ingat. Saking indah jawaban Sang Buddha. Apa jawaban Sang Buddha? Saya mau baca aja terharu ya. Kebenaran adalah yang termanis dari semua rasa. Kebenaran adalah yang termanis dari semua rasa. Makanya kalau dibohongi rasanya pahit ya Bapak Ibu. Ya, dibohongi rasanya pahit. Kalau jujur kadang masih dimaafkan ya. Nah ada loh kejadian karena jujur dimaafkan ya. Ya saya nggak berani nyinggung ya. Ada kamera besar sekali lihat. Keempat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara terbaik dalam menjalani kehidupan ini? Sang Buddha jawab. Kehidupan yang dijalani dengan pengertian benar adalah cara terbaik menjalani kehidupan ini. Pertanyaan 5, 6, 7, dan 8 saya skip. Karena rumit. Rumit. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu, nanti pulang cari di Google kisah Alawaka. Masuk ke website Bante Utamo, Samagi Pala. Ya, kalau websitenya Bante Utamo itu sudah disaring beliau. Jadi apapun yang kita baca itu tidak keliru. Kadang-kadang saya juga nggak berani baca blogspot yang aneh-aneh. Kadang saya nggak tahu siapa yang nulis. Jadi kembali ke website Bante Utamo. Tapi nomor 9. Bagaimanakah kebijaksanaan diperoleh? Sang Buddha menjawab. Orang yang memiliki keyakinan, perhatian, dan pandai memperoleh kebijaksanaan dengan mendengarkan dhamma dari para suci yang membimbing ke nibbana.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin bijaksana, mendengarkan dhamma. Bapak Ibu ingin bijaksana, besok puja bakti yang rumahnya dekat datang lagi. Ya. Puja bakti kita jam berapa? 9:30 ya, yang rumahnya tidak jauh, besok datang lagi. Bagaimana mendapatkan kebijaksanaan? Mendengarkan dhamma. Ah, yang 10 ini juga populer ini. Bapak Ibu mungkin senang mendengarnya. Bagaimana kekayaan didapatkan? Wah, langsung senyum semua ya. Bagaimana kekayaan didapatkan? Sang Buddha menjawab, dia yang melaksanakan apa yang pantas dilaksanakan, tidak tergoyahkan, dan giat berusaha akan memperoleh kekayaan. Ya. Jadi melaksanakan apa yang pantas, tidak tergoyahkan, dan giat berusaha. Kenapa tidak tergoyahkan? Karena saya pikir dalam berjuang mencari harta, kadang banyak sekali rintangan dan tantangan. Ya. Tapi jangan goyah. Maju dan giat berusaha. Nomor 11. Bagaimana seseorang memperoleh ketenaran? Sang Buddha menjawab, dengan kebenaran seseorang memperoleh ketenaran. Nomor 12. Bagaimana mempererat persahabatan? Sang Buddha menjawab, kedermawanan mempererat persahabatan. Jadi saya jadi sadar kenapa orang pelit nggak ada temannya ya. Ya, karena kedermawanan mempererat persahabatan. Terakhir, pertanyaan nomor 13. Waduh, saya catat satu halaman ya. Tapi coba saya jelaskan. Nomor 13. Ketika meninggalkan dunia ini menuju ke dunia lain, bagaimanakah agar orang tidak bersedih? Artinya bagaimana kita hidup sebagai manusia, kita tidak bersedih walaupun sudah dekat dengan kematian. Sudah merasa hidup kita sudah baik dijalani. Sang Buddha mengatakan, dia memiliki 4 kebajikan ini. Bapak Ibu hafal ya. Dia memiliki 4 kebajikan ini. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, moral yang baik. Yang ketiga, semangat. Dan yang keempat, kedermawanan. Ia yang memiliki keempat ini tidak akan menderita setelah meninggal dunia. Kejujuran, moral yang baik, semangat, dan kedermawanan. Bapak Ibu Saudara, inilah 13 pertanyaan dari Yakha. Dan Yakha ini menjadi sangat tergugah. Dia bahagia sekali. Bahkan dia mengungkapkan bahwa dia sangat beruntung bertemu dengan Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, apa jawaban pertanyaan ketiga? Apakah yang paling manis dari semua rasa? Kebenarannya. Ini memang indah sekali jawaban dari pertanyaan nomor 3. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu jangan lupa ya, kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Semoga Bapak Ibu setelah mendengar Dhamma Desana hari ini menjadi lebih sabar ya, minimal nambah 50%. Nah, jatah saya lewat 5 menit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak akan marah karena sudah sabar ya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah Dhamma Desana Puja Bakti kita hari ini. Selamat Hari Raya Magha Puja. Semoga pesan-pesan Sang Buddha ini membawa kemajuan pada hidup kita. Semoga Bapak Ibu Saudara semua semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Selamat Hari Raya Magha Puja. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.